Saya Nadia Putri dengan NPM 202012500-568 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Profesi Kependidikan mengenai bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor melalui wawancara konseling kepada konseli agar dapat mengembangkan kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dialami dan mengembangkan segala potensi secara optimal berdasarkan norma-norma yang berlaku. Hubungan antara bimbingan konseling dengan profesi kependidikan ialah memberi paradigma dalam pelayanan konseling. Artinya, pelayanan konseling berdasarkan kaidah ilmu-ilmu dan teknologi pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik. Dari teman-teman sekalian, mungkin akan timbul pertanyaan, apa sih tujuan dari pelayanan bimbingan konseling itu sendiri? Sebenarnya, tujuan dari bimbingan konseling itu meliputi 1. Terwujudnya kehidupan kemanusiaan dengan perkembangan individu yang lebih optimal, mandiri, dan bahagia. Yang kedua, membantu memberi dukungan dan solusi untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga, membantu mengarahkan minat sesuai dengan bakat. Selanjutnya, kita membahas tentang aspek-aspek yang terdapat dalam pelayanan bimbingan konseling, yaitu aspek pendidikan. Aspek pendidikan itu memfasilitasi pengembangan peserta didik dalam kehidupan keseharian dan masa depannya. Yang kedua, ada aspek pengembangan. Aspek pengembangan itu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, kita ada aspek pemecahan masalah. Aspek pemecahan masalah memfasilitasi penanganan masalah peserta didik yang mengacu pada kehidupan sosial di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Slide selanjutnya tentang bidang pelayanan bimbingan konseling. Bidang pelayanan bimbingan konseling meliputi 1. Pengembangan kehidupan pribadi. Yang kedua, pengembangan kehidupan sosial. Yang ketiga, pengembangan kemampuan belajar. Yang keempat, pengembangan karir. Yang kelima, perkembangan kehidupan berkeluarga. Yang keenam, pengembangan beragama. Lalu ada kegiatan pelayanan konseling. Kegiatan itu meliputi kegiatan individual. Kegiatan individual itu berarti bimbingan dan konseling melayani perorangan. Yang kedua, ada kelompok. Kelompok itu berarti bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk beberapa orang di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, ada klasikal. Klasikal ini merupakan konseling yang diberikan oleh konselor dengan peserta didik atau beberapa peserta didik di dalam kelas. Yang keempat, ada lapangan. Melayani konseling yang dilakukan oleh beberapa atau perorangan peserta didik yang dilakukan di luar kelas atau kegiatan di lapangan. Yang kelima, ada pendekatan khusus, yaitu melayani peserta didik melalui pihak-pihak yang memberikan kemudahan untuk peserta didik. Selanjutnya, ada konsep kode etik dalam pelayanan konseling. Konsep kode etik yang dimaksud itu artinya
memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional, serta menampilkan keutuhan pribadi yang meliputi iman takwa, tulus, hangat, respect, meyakinkan klien, empati, integritas, toleran, dan berpikir positif. Berikutnya, fungsi dalam bimbingan konseling. Sebenarnya, fungsi dan tujuan bimbingan konseling itu nggak beda jauh. Akan tetapi, fungsi bimbingan konseling itu lebih spesifik, lebih detail. Fungsi bimbingan konseling itu yang pertama, kita ada pemahaman. Fungsi pemahaman itu maksudnya fungsi untuk membantu peserta didik dalam memahami diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, kita ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan itu untuk membantu peserta didik dalam mencegah atau menghindari diri dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, kita ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan itu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat, kita ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi dari itu adalah membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima, ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi itu untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip yang terdapat di dalam pelayanan konseling. Prinsip-prinsip konseling itu berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan yang dialami peserta didik, program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Di antara prinsip-prinsip tersebut, ada beberapa prinsip yang khusus, yaitu 1. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Berikut prinsip-prinsip yang dimaksud oleh slide sebelumnya. Bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, gender, suku, agama, dan status sosial. Selanjutnya, bimbingan konseling itu harus berlangsung dalam mengatasi berbagai setting atau adegan kehidupan. Yang ketiga, program bimbingan konseling harus fleksibel, harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang keempat, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan konseling. Yang kelima, bimbingan konseling merupakan usaha bersama. Di slide terakhir, saya akan membahas asas-asas bimbingan dan konseling. Seorang konselor seharusnya memegang atau mengikuti asas-asas berikut. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Yang ketujuh, asas keterpaduan. Yang kedelapan, asas Tutwuri Handayani. Yang kesembilan, asas kenormatifan. 10.
asas kedinamisan. Yang 11, asas keahlian. Yang terakhir ada asas alih tangan khusus. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari penyampaian maupun materinya masih kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.